kami melakukan aktivitas hari ini. Kami ingin menyembahkan Engkau Tuhan, kami ingin supaya hatimu disukakan, hatimu benar-benar disukakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari ya saja anak-anak kita akan pujikan pujian yang memberkati saya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita pujikan dari awal pujian ini. Haleluya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat setiap kami. Tuhan, ajari kami Yesus, ajari setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, ajari setiap orang tua yang di rumah, yang pada saat ini Tuhan mereka mempunyai pergumulan sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua seizin Engkau, dan biarlah waktu-Mu Tuhan, waktu yang terbaik buat setiap kami, bahwa hidup kami pasti diberkati. Ajari setiap kami Tuhan untuk pagi hari ini, untuk selalu menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman, Engkau sendiri Tuhan yang berfirman buat setiap kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu yang mengubah hidup kami, firman-Mu yang membuat kekuatan buat hidup kami Tuhan. Untuk lebih lagi kami mau tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya, kami punya pengharapan di dalam Engkau, bahwa Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Siapkan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah, sehingga kami mau terima firman yang dari-Mu Tuhan, yang bisa mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi anak-anak terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Devo kita kali ini kembali dengan Miss Tabita. Ya, pagi ini anak-anak kita masih dalam tema
bangkit dan jadilah terang. Di sini subtemanya bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, Miss Vita mau ambilkan satu ayat hafalan yang masih untuk tema kita kali ini ya. Diambil dari 1 Korintus 4 ayat 2 ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, untuk pagi ini yuk sebelum kita wah Miss Vita lupa, kita doa dulu yuk anak-anak ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau devo pagi Tuhan. Engkau yang sertai, berikan kami hikmat, payu dan pengertian supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami ini selalu dalam tangan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pembacaan devo kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, ya. Kita lanjutkan ya. Untuk bacaan yang mau Miss Vita sampaikan, Miss Vita ngambil dari Roma 14 ayat 12 ya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah ya. Karena tema kita berbicara tentang bertanggung jawab dan dapat dipercaya ya anak-anak. Nah ini Miss Vita mau membacakan ini satu puisi dari penulis yang bernama Ann Landers ya. Dengarkan puisinya. Oke ya. Semoga Miss Vita baik dalam dalam berpuisi ya. Oke. Jika engkau membuka, tutuplah kembali. Jika engkau menyalakan, matikanlah lagi. Jika engkau melepaskannya, ikatkan kembali. Jika engkau merusak, perbaikilah. Jika engkau tidak dapat mengerjakannya, carilah orang lain untuk dapat mengerjakannya. Jika engkau meminjam, kembalikanlah. Jika engkau menggunakannya, pelihara sebaik-baiknya. Jika engkau mengotori, bersihkanlah. Jika engkau mengambilnya, kembalikan ke tempatnya. Jika engkau membutuhkan sesuatu, mintalah izin. Jika engkau tidak tahu bagaimana menggunakannya, jangan sentuh. Jika sesuatu tidak menyangkut kepentinganmu, jangan mengganggu. Jika engkau tidak berhasil melaksanakan sesuatu dan engkau mencoba segala sesuatu yang lain, cobalah membaca keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu. Ya, ini anak-anak. Ini puisinya buat Miss Vita sangat menarik ya. Di sini apa? Mengingatkan kepada kita untuk kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ya anak-anak, seringkali apa yang sudah dipercayakan kepada kita, seringkali kita tidak mau, bukannya tidak mau, seringkali kita melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab itu ya. Sebagai contoh ini, kenapa sih kita dituntut untuk bertanggung jawabnya? Supaya apa? Hidup kita itu teratur dan kita bertanggung membereskan segala sesuatunya dengan baik ya. Sebagai contoh ini, ketika dalam kepanitiaan ya, seringkali tidak usah kepanitiaan deh, dalam kepengurusan di kelas ya, kalian dipilih. Aduh, aku cuman sebagai pembantu umum, atau aku hanya sebagai simas. Nah, itu kalian kadang-kadang merasa tugasmu nggak penting. Nah, karena kamu merasa tugasmu nggak penting, nah kalian merasakan tidak mempertanggungjawabkan. Itu yang Miss Vita maksudnya. Tapi anak-anak, belajarlah apapun yang kalian terima. Jadi walaupun tugasnya itu tidak penting ya, belajar bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipercayakan ya. Ini Miss Vita mau ambil lagi satu perumpamaan ya, bukan perumpamaan sih. Ini yang diajarkan ya di 1 Korintus 12 ayat 12 ya. Di sini nanti kalian bisa baca ya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, ini bentuk tanggung jawab yang bisa kita
pakai ya untuk belajar sehari-hari. Contoh ya, Tuhan kan menciptakan kita ini satu tubuh ini ya. Di dalam tubuh kita ini banyak sekali anggota-anggotanya ya. Ada ini hidung, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada rambut. Semuanya ini adalah bagian tubuh yang semuanya ini kalau anak-anak lihat ya, sepertinya Miss, apa mereka bertanggung jawab? Anak-anak, sepertinya kalau kita lihat tidak bertanggung jawab, tapi itu semuanya ini harus kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Ini yang Tuhan berikan. Contoh ini, kamu lihat ini kuku, ya kadang kuku ini nggak penting, ya toh, tapi tetap kita harus mempertanggungjawabkan nanti ke Tuhan loh, kuku ini ya. Kalaupun kadang kita juga merasa kuku ini nggak ada fungsinya, tapi setiap bagian tubuh kita ini ada fungsinya gitu. Sama juga dengan diri kita anak-anak ya. Kalau kalian akan merasa ketika di kepengurusan kelas, aku nggak punya tanggung jawab apapun gitu, tapi itu kalian harus bertanggung jawab ya. Harus, karena apa? Sekecil apapun itu selalu ada yang namanya berarti ya. Jadi anak-anak, contoh lagi misalkan masalah bertanggung jawab dan dipercaya itu kita juga bisa berbicara tentang ini perumpamaan talenta ya toh. Ini tuh ada seorang Bosnia mau bepergian, mereka menyerahkan itu ada beberapa benih yang harus dibagikan kepada anak buahnya ya. Kalau kalian baca ya itu ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, ada yang diberi 1. Nah, bagaimana masing-masing mereka mempertanggungjawabkannya? Bisa tidak dipercaya? Kamu lihat dari perumpamaan itu, Tuhan bilang apa? Kamu bisa dipercaya dalam hal kecil, kamu akan dipercaya dalam hal yang besar. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau di perumpamaan itu, mereka yang diberi 5 bisa mengembangkan ya, yang diberi 3 bisa dikembangkan lagi. Nah, yang diberi 1 ini adalah sebagai contoh buat kita. Diberi 1 karena dia pikir alah 1 kecil, makanya dia tidak mau mengembangkan. Nah, apa akibatnya? Tuhan marah. Kamu diberi kepercayaan, kamu tidak bisa melaksanakan kepercayaan itu. Jadi anak-anak, ayo kita belajar apapun yang sudah dipercayakan kepada kita ya. Tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kita, belajarlah kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau anak-anak ini contoh ini di sekolah ya, ada tugas-tugas yang diberikan kepada Miss dan Sir ya. Itu tugasnya kecil ya, itu harus kalian pertanggungjawabkan. Kalau mungkin kamu akan meremehkan, nggak penting Miss tugasnya, mungkin itu pelajarannya nggak penting, tapi kalian tahu sekecil apapun itu akan memberi dampak kepada kalian ya. Jadi anak-anak, hari ini kita mau belajar untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah dipercayakan kepada kita, baik itu kecil, sekecil apapun ya. Belajar dengan cara apa? 1, bersyukur, mensyukuri setiap apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Bisa sampaikan juga, kadang seringkali kita bersyukur dengan apa yang sudah orang tua kita berikan ya. Dengan hal kecil saja ya, sampaikan rasa cintamu kepada orang tua. Nah, kamu itu adalah bagian dari yang Tuhan percayakan buat orang tua kalian. Seperti itu ya anak-anak. Jadi hari ini yang dapat Miss Vita sampaikan kepada kalian, sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, tanggung jawabkanlah ya kepada Tuhan. Tanggung jawab itu bukan hanya untuk diri kita pribadi ya. Tanggung jawab itu terlebih kepada orang tua ya. Kalau di sekolah tanggung jawab kepada guru ya toh. Di lingkungan masyarakat kita juga bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar kita. Gitu ya anak-anak. Pagi ini banyak hal yang kalian ketahui tentang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Oke ya. Kita akhiri video kita pagi ini. Yuk kita mau berdoa dulu untuk kegiatan kita hari ini.
supaya apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan sudah percayakan dapat kita pertanggungjawabkan ya. Yuk kita pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Engkau sudah mengajarkan kepada anak-anak-Mu untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka terima, terlebih setiap apa yang sudah dipercayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terus Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di SMP Kristen Terang Bangsa ini untuk lebih bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Berkati Tuhan sepanjang hari ini, apa yang sudah mereka terima daripada-Mu Tuhan, Engkau berkati. Berkati juga kedua orang tua mereka. Berkati Miss Dancer yang mengajar hari ini, Engkau juga pimpin. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan hormat, pujian, syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, pesan Miss Tabita ya, tetap apapun yang sudah dipercayakan kepada kalian, belajar itu menjadi suatu tanggung jawab ya. Hari ini selamat melakukan kegiatan KBM yang ada ya. Miss Dancer sudah memberikan kalian tugas. Nah, ayo tanggung jawab itu tugas itu harus kalian pertanggungjawabkan ya. Jangan lupa tetap ikuti aturan pemerintah ya. Sekarang ada 5 ya. Itu harus kalian pertanggungjawabkan juga ya. Supaya kamu bisa dipercaya untuk kesehatan kita ya. Jangan lupa 1. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan ini yang mencuci tangan ya gitu. Oke, God bless you. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.